Video ini menjelaskan tentang pengaruh budaya dan komplek regional dalam etimologi toponimi di wilayah sekitar Universitas Negeri Semarang. Anggota di dalam penelitian ini terdiri dari 3 dosen, diantaranya Fahrudin Hanafi, Muh Soleh, dan Dwi Priyakusuma. Dan terdiri dari 3 orang mahasiswa diantaranya Riki Saputra Ginting, Agi Surya Dharma, dan Rai Geraldo S. Tambunan. Penelitian ini dibiayai oleh DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Tujuan dari pengabdian ini yaitu untuk melakukan pengkategorian toponimi di wilayah sekitar Universitas Negeri Semarang. Maka diperlukan kegiatan survei ke masyarakat maupun tokoh dan pemangku masyarakat yang mengetahui dan memiliki informasi terkait penamaan di daerah yang dituju. Survei dilakukan dengan menggunakan formulir survei sesuai standarisasi dari Badan Informasi Geospasial. Hasil survei kemudian akan dikumpulkan untuk ditelaah lebih lanjut mengenai latar belakang terkuat yang mempengaruhi pemberian nama rupa bumi yang terjadi dari pengkategorian tersebut, kemudian akan dilakukan pembuatan peta. Pengabdian ini menggunakan metode partisipatif dengan pesertanya adalah mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah pemetaan, topografi, dan survei toponimi. Pembekalan dilakukan dalam sesi perkuliahan sebelum mahasiswa turun ke lapangan. Pembekalan dan pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa berupa penjelasan terkait hal-hal yang terdapat dalam formular survei toponimi dari Badan Informasi Geospasial. Mahasiswa kemudian dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan survei di beberapa wilayah kecamatan di sekitar Universitas Negeri Semarang. Berikut ini adalah contoh proses wawancara toponimi pada narasumber kunci di kawasan Universitas Negeri Semarang. Mungkin guys, Bu. Namanya siapa? Namanya Ibu Herni. Herni. Usia? Usianya? Usianya 50 tahun. Asli sini? Aslinya Solo. Oh, udah berapa tahun di sini? Di sini udah pokoknya hampir 30-an tahun. Kayak merantau lah. Ibu tahu nggak kenapa dinamain pasar ini? Kalau awal mulanya itu kan pasar cuma sebentar Mbak, sebentar pagi aja. Kan agak lama banyak orang kan agak siang. Kemarin cuma pagi pasar Krempiang kan banyak orang kan sampai siang kan. Artinya apa sih, Bu? Krempiang artinya? Krempiang itu nasi krempiang, nasi gudangan campur nasi, pokoknya krempiang itu. Nasi krempiang ya nasi gudangan, ada pecelnya, ada kremesnya. Sini kan banyaknya nasi krempiang, terkenalnya nasi krempiang. Oh, makanya dinamain pasar Krempiang. Karena nasi krempiang. Nanti bisa tadi sini itu wilayahnya dulu
merupakan hutan belantara. Hutan itulah. Terus datang dapat alas itu membuka lahan, dia bisa menjadi lahan. Nah, karena yang Mbak Alas itu namanya Mbah Purwo. Itu yang Mbak yang awal-awalnya dapat alas di wilayah sini. Dan sekarang namanya Kalisegoro itu dulu namanya Purwosari. Karena yang juga yang dapat alas itu Mbah Purwo, dikatakan di nama Purwosari. Nah, dengan berkembangnya istilahnya perkembangannya Mbah Purwo buka alas itu lahannya kan bagus, itu banyak orang-orang lama-lamaan gitu menemukan sumber air ya. Air itu pertamanya kecil, tapi mungkin karena banyak orang bisa menggunakan, terus lama-lama menjadi besar. Ya membesar, terus ditakutkan oleh warga kalau dibiarkan lama-lama akan menjadikan di lautan mungkin kayak gitu. Segoro ya Pak? Ya, segoro. Itu lautan dan sekarang. Nah, terus itu warga cemas bagaimana caranya mengatasi sumber air itu supaya tidak meluas. Ya, mungkin direwangi tirakat. Tirakat tahu tirakat? Puasa. Tirakat itu biar dia puasa atau berdoa gimana caranya sumber air itu bisa terhidup. Mungkin karena ceritanya begitu dapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa, mungkin ya, datang seseorang yang itu namanya Kinolo itu yang mungkin sangat sakti pada waktu itu. Dia bisa menutup sumber air itu dengan peralatan tabu-tabuan itu, apa yang namanya kayak gamelan bukan Pak? Gamelan yang besar gong atau apalah sejenisnya itu. Nah, dibutuhkan itu sehingga air itu bisa tertutup sehingga tidak membesar. Ya. Nah, terus karena peristiwa itu kampung ini sudah menjadi nama Kali berarti sungai Segoro. Sungai yang Segoro itu kan jadi yang prediksi awal nanti kalau melebar kan jadi lautan ya Segoro. Ini namanya dari Purwosari. Perintahnya seperti itu. Nanti kalau dengan kurang detail ya mungkin bisa cari. Berikut adalah luaran dari hasil pengabdian. Pengaruh budaya dan kompleks regional dalam etimologi toponimi di wilayah sekitar UNES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya merupakan satu unsur dominan yang mempengaruhi penamaan rupa bumi di wilayah sekitar UNES. Dari total 55 data, terdapat 30 data atau sebesar 54,55% yang dipengaruhi oleh unsur budaya di dalam penamaannya. Pengaruh kompleks regional diklasifikasikan dalam dua unsur yakni biotik dan abiotik. Biotik mempengaruhi 9 dari 55 data atau sebesar 16. 36 dan unsur abiotik dengan 7 dari 55 data atau sebesar 12. 73. Unsur budaya juga memiliki subunsur terbanyak sejumlah 7 subunsur. Dari ketujuh subunsur tersebut, nama tokoh merupakan subunsur paling dominan dalam mempengaruhi penamaan rupa bumi di wilayah sekitar UNES dengan jumlah 14 data. Selain nama tokoh, bentang alam merupakan subunsur dari unsur abiotik yang cukup dominan dengan jumlah 10 data. Nama tokoh dan legenda atau cerita masyarakat menjadi subunsur paling banyak ditemukan di berbagai unsur pendekatan geografi. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa, sejarah, dan keterikatan pada pendahulu yang paling merepresentasikan masyarakat sebagai kearifan lokal terhadap toponimi. Kedekatan emosional masyarakat terhadap personal dan leluhur menjadi hal yang berpengaruh pada toponimi di sekitar UNNES. Melalui penggunaan toponimi sehari-hari, masyarakat mencoba melakukan konservasi budaya dengan cara mereka sendiri. UNNES sebagai universitas konservasi harus mampu menjadi penggerak konservasi di semua hal, termasuk konservasi budaya. Terima kasih telah menyaksikan video singkat kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.